Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walid tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, begitu besar dan begitu banyak karunia dan anugerah yang Allah telah berikan kepada kita semua. Seyogyanya kita semua harus senantiasa mampu untuk memanifestasikan atau membuktikan rasa syukur itu dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sampaikan bagaimana kita mampu untuk menancapkan karakter ahli ibadah dalam nuansa madrasah Ramadan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Siti Aisyah tatkala beliau terlihat bahwa kakinya membuktikan bengkak karena terus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Aisyah menyebutkan, "Ya Rasulullah, alangkah begitu sukarnya dan begitu menyulitkannya dirimu dalam melaksanakan ibadah, sehingga padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa engkau akan diampuni dosa-dosamu yang lalu dan juga diampuni dosa-dosamu yang akan datang." Sehingga Rasulullah SAW menjawab dari Aisyah, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh membuktikan diriku menjadi orang-orang yang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, manifestasi yang dicontohkan diteladani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah maksum di hadapan Allah, sudah dijaga dari sekian banyak kemaksiatan, dan tentu ditambahkan dengan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya. Pentinglah kita mencoba untuk mencontoh, meneladani Rasulullah, bagaimana kita bertaqarrub, menjadikan diri kita menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, potensi yang sangat luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Dengan hidayatuddin, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan begitu besar peluang-peluang yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Allah memberikan variasi, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam ibadah, mempertimbangkan dan melihat bagaimana kondisi dan kemampuan manusia itu sendiri. Dengan adanya bagian potensi dari diri manusia, bahwa diri seorang manusia mampu untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur, lisanun dzakirun, memiliki lisan yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga badanun qawiyun, memiliki badan yang kuat dalam rangka menjadi potensi yang terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sekian banyak apa yang menjadi pengaruh luar biasa ketika seseorang mampu untuk mengapresiasikan atau memperlihatkan, ekspresikan dirinya dalam ibadah, setidaknya ada 4 hal yang kemudian bisa menjadikan implikasi pengaruh yang luar biasa kepada diri seorang hamba yang bisa dan mampu menancapkan karakter ibadah itu sendiri. Yang pertama adalah ketika seseorang itu menjadi luhur dalam segi spiritualnya, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin takut dan semakin rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dari sisi ritual.
begitu besar ketika seseorang berpengaruh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi dirinya ketika melaksanakan ibadah, mendisiplinkan dirinya setiap waktu, setiap saat, sehingga apa yang menjadi perintah-perintah Allah ke dalam kesehariannya itu sudah dibuktikan bahwa orang itu menjadi orang yang memiliki karakter ibadah, ahli ibadah. Kemudian yang ketiga adalah berimplikasi kepada sesuatu yang disebut dengan sosial. Begitu besar pengaruh yang sangat hebat bagi seorang ahli ibadah, memiliki empati yang besar kepada orang lain secara sosial, secara masyarakat, menginginkan dirinya untuk senantiasa berjamaah, menjadi sama-sama menjadi orang yang soleh secara berjamaah. Dan kemudian yang keempat adalah berimplikasi bahwa orang itu mempunyai intelektual yang bagus, memiliki tadabur yang hebat, memiliki tafakur yang kuat, sehingga ahli-ahli ibadah berpikir secara kehati-hatian dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sehingga menancapkan potensi yang ada di dalam diri seseorang, sehingga menjadi orang-orang yang mampu untuk membuktikan karakter ahli ibadah itu dengan badannya, dengan lisannya, dengan pikirannya, apapun yang ada dalam diri kita semua dijadikanlah menjadi bagian yang terpenting dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sehingga pada ujungnya potensi yang sudah diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, potensi fikir, potensi hati kita, potensi jasmania yang sehat kita, menjadi orang-orang yang mampu, menjadi orang-orang yang abdan syakur, orang-orang yang betul-betul bersyukur, sehingga melaksanakan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati rahimakumullah, mudah-mudahan yang pada kesempatan ini yang saya sampaikan ada manfaatnya. Memohon kepada Allah semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa bersemangat selalu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.